Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-10, mata kuliah persamaan diferensial, kita masih membahas tentang persamaan diferensial linier tingkat N. Nah, untuk materi yang akan kita bahas itu adalah poin ketiga dan poin keempat tentang diferensial operator D dan sifat-sifat yang berlaku pada polinomial operator. Oke, kita masuk ke diferensial operator D. Nah, nanti pada bagian ini akan dibahas suatu persamaan linier tingkat N dengan koefisien-koefisien konstantanya, yaitu kita ingat kembali kalau persamaan diferensialnya adalah merupakan seperti ini. Ada Ly sama dengan P0y pangkat N sampai dengan Pny pangkat N itu akan sama dengan Qx untuk persamaan ke-8, di mana P0-nya itu tidak boleh 0. Dan P1 sampai dengan Pn-nya adalah konstanta. Gitu ya. P0-nya juga di sini konstanta. Nah, sekarang kita andaikan dulu jika D per dx itu dinyatakan dengan D. D di sini merupakan adalah operator diferensial ini ya. Jadi kita nyatakan dengan D, maka nanti turunan dari dy per dx itu merupakan dy gitu ya. Kalau di sini nanti ada Z, berarti DZ. Gitu. Nah, di sini untuk turunan keduanya dari ini, maka nanti akan kita peroleh D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan D kuadrat Y. Sampai dengan turunan pangkat N, berarti DNY per DX pangkat N sama dengan DN pangkat N Y. Gitu ya. Nah, di sini bentuk diferensialnya tadi disebut diferensial operator, sehingga nanti persamaan 8 tadi bisa kita tuliskan menjadi Ly sama dengan P0 D pangkat Ny ditambah dengan P1 D pangkat N-1Y sampai dengan Pny. Itu juga sama dengan Qx. Nah, kita ambil polinomial operator dari Fd, gitu ya. Kira polinomial Fd-nya dengan bentuk Fd-nya sama dengan P0 Dn ditambah dengan P1 Dn-1 sampai dengan Pn. Sehingga nanti Ly-nya ini akan berubah menjadi Fdy, gitu ya. Kenapa di sini ditambahkan y lagi? Karena pada Ly ini ada fungsi y-nya yang dikeluarkan. Nah, sekarang masuk pada sifat-sifat yang berlaku pada polinomial operator D. Yang pertama, sifat komutatif pada penjumlahan. Jadi kalau ada F1D ditambah dengan F2D, itu akan sama dengan F2D ditambah dengan F1D. Nah, berlaku juga pada sifat asosiatif penjumlahan. F1D ditambah F2D sama ditambah F3D itu akan sama dengan F1D ditambah dalam kurung F2D ditambah F3D. Bagaimana kalau untuk sifat komutatif pada perkalian? Sama saja, berarti F1D dikalikan F2D itu akan sama dengan F2D dikalikan F1D. Sifat asosiatif juga berlaku di sini. Berarti untuk perkalian F1D1 ini F2 ya. F2 F2D2 F2D dikalikan F3D itu akan sama dengan F1D dikalikan F2D dikalikan F3D. Nah, distributif pada penjumlahan juga berlaku. F1D kalau dikalikan F2D ditambah F3D, maka ini akan berlaku F1D F2D ditambah dengan F1D F3D. Nah, yang keenam, jika Yx itu merupakan suatu fungsi M derivatif-derivatifnya, maka kita miliki fungsi Fd-nya dikalikan dengan M pangkat X, pangkat Mx, Y, itu akan sama dengan pangkat Mx, itu dikalikan dengan F
D plus M dikalikan Y. Ini teorem, ini sifat ya, sifat yang berlaku. Berarti nanti bisa dipakai sifatnya. Terus yang ketujuh, jika M dan N-nya bilangan-bilangan positif, maka perkalian dari perkalian dari operator D-nya, D pangkat M dikali D pangkat N juga sama dengan D pangkat M plus N. Ya. Untuk yang ke-8, jika M-nya adalah konstanta, maka D pangkat K-nya jika dikalikan dengan E pangkat MX, itu akan sama dengan M pangkat K dikalikan E pangkat MX, gitu ya. Nah, jika FD, ada persamaan FD sama dengan P0 D pangkat N sampai dengan Pn, maka nanti FD dikalikan dengan E pangkat MX itu akan sama dengan P0 M pangkat N, ya. D-nya tadi itu kita ganti dengan M, sehingga di sini kita peroleh ditambah dengan P1 M pangkat N-1 sampai dengan Pn, itu dikalikan dengan E pangkat MX, dikeluarkan MX-nya. Sehingga bisa kita tuliskan FD E pangkat MX itu akan sama dengan FM dikalikan E pangkat MX. Ini FD-nya kita ganti M ya, M kecil. Ini M. Sehingga nanti FD sama dengan FM. Nah, akar-akarnya nanti, jika M-nya adalah akar-akar persamaan dari FM sama dengan 0, maka FDE pangkat MX juga sama dengan 0. Nah, kita masuk ke contoh agar lebih paham lagi. Ini kita tentukan FD-nya sama dengan D kuadrat min 3D plus 2, maka persamaan FM sama dengan 0-nya adalah, nah sekarang karena FD-nya tadi, operatornya D ini sama dengan D kuadrat min 3D plus 2, ini kita ubah lagi menjadi ke bentuk M. Jadi, D kuadratnya kita ganti dengan M kecil, berarti M kuadrat min 3M plus 2 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan persamaan ini menjadi M min 1 dikali M min 2 sama dengan 0. Sehingga akar-akar dari Fm sama dengan 0-nya tadi, ini kan Fm sama dengan 0. Berarti nanti kita punya M-nya sama dengan 1 dan M-nya juga sama dengan 2. Min 2 ya, maaf. Nah, di sini oke. Nah, di sini min 2 ya, ini min 2, jadi M-nya nanti sama dengan 2. Sedangkan bentuk dari FD E pangkat MX-nya kan sama dengan 0. Berarti nanti kita kembalikan ke bentuk soal ini. Berarti D kuadrat min 3D plus 2 kita kalikan dengan E pangkat X. Yang pertama, karena M-nya sama dengan 1, sehingga E pangkat X sama dengan 0. Nah, yang kedua, karena M-nya sama dengan 2, sehingga E-nya pangkat 2X juga sama dengan 0. Nah, berarti bahwa nanti kita kembalikan ke bentuk Y, berarti nanti Y1-nya sama dengan E pangkat X, dan Y2-nya sama dengan E pangkat 2X, yang merupakan penyelesaian dari D kuadrat min 3D plus 2 dikali Y sama dengan 0. Sudah, sampai di sini saja jawabannya. Nah, ini ada tugas, tolong dikerjakan. Ini yang pertama dan kedua bisa dilihat. Dikumpulkan pada hari Selasa depan, pertemuan ke-11. Kalau begitu, pada pertemuan ke-10 ini kita akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.